Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami melihat seseorang yang bukan pengikut kita mengusir setan dalam namamu. Lalu kami cegah dia karena dia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus berkata, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat dalam namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Siapa saja yang tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Siapa saja yang menyebabkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya kepadaku ini berbuat dosa, lebih baik baginya jika sebuah batu giling diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Jika tanganmu menyebabkan engkau berbuat dosa, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan buntung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Jika kakimu menyebabkan engkau berbuat dosa, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Jika matamu menyebabkan engkau berbuat dosa, cungkilah, karena lebih baik bagimu masuk dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulatnya tidak mati dan api tidak terpadamkan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga oleh sabda Tuhan diteguhkanlah iman kita. Tergopoh-gopoh Yohanes, murid Yesus itu berkata kepada Yesus, "Ada orang yang mengusir setan dalam namamu. Cegahlah dia." Itu menurut pikiran Yohanes. Cegah dia. Karena yang berhak melakukan itu adalah pengikutmu, pengikut Yesus. Sehingga Yohanes merasa sedikit diabaikan dengan perbuatan orang itu. Tapi Yesus berkata, jangan cegah orang itu. Bila orang itu melakukan sesuatu mukjizat dalam namaku, dia itu sekutu kita. Jangan cegah. Dan Yesus lalu berkata bahwa
setiap orang yang melakukan perbuatan yang baik itu adalah menjadi sekutu Tuhan. Perbuatan baik siapapun juga, orang dari manapun yang berbuat baik atas nama Tuhan, itu adalah satu kesatuan dengan Tuhan juga. Karena itu Yesus berkata, bila seorang memberi secangkir air saja kepada pengikutku, kepada muridku, maka ia akan beroleh upahnya. Artinya berbuat yang baik sedikit saja itu seperti siraman kehausan akan air hidup itu. Karena itu siapapun yang berbuat baik hendaklah kita tunjang, kita beri semangat. Dan karena itu pun kalau kita ingin disebut juga murid-murid Tuhan Yesus, hendaklah kita juga berbuat baik. Karena itu sangat diperhatikan oleh Tuhan sendiri. Barang siapa memberi secangkir air kepada muridku, ia akan mendapatkan upahnya. Karena itu kita hendaknya bersyukur bila banyak orang ingin berbuat baik. Keinginan untuk berbuat baik itu datangnya dari Tuhan sendiri. Siapa saja tanpa pandang, tetapi kepada siapapun juga, khususnya mungkin juga kepada para muridnya, barang siapa berbuat dosa, hendaklah ia memperbaiki diri dengan sadar. Lebih baik masuk kerajaan surga dengan tangan buntung daripada masuk dengan kedua tanganmu ke dalam neraka. Dan neraka itu disebutkannya sebagai tempat yang nyala apinya tidak terpadamkan. Bahkan dikatakan ulat pun akan tetap hidup dalam api yang menyala-nyala itu. Betapa menyeramkan. Karena neraka itu digambarkan juga sebagai suatu hukuman yang kekal. Betapa kelamnya kabut kegelapan dosa itu. Karena itu kita dengan sendirinya hati kita ini ingin menyingkirkan segala kejahatan di dalam diri kita. Kita ingin selalu seperti yang dikehendaki oleh Yesus sendiri, Tuhan kita itu, supaya kita murni hatinya dalam berbuat yang baik itu. Murni dalam berbuat yang baik. Jangan terserap oleh arus dunia ini. Tadi dikatakan oleh Yakobus bahwa sering orang itu ingin menjadi mewah, ingin berfoya-foya dengan mencari jalan yang buruk, jalan yang jahat, mengurangi upah buruh. Padahal mereka itu penuai. Kadang-kadang kita mendengar orang dengan jumawa berkata,
aku membangun ini, membangun hotel yang mewah. Aku yang membangunnya. Padahal yang membangunnya itu justru buruh-buruh itu. Buruh-buruh yang membangun bangunan itu, karyawan-karyawan yang dengan keahliannya memasang tegelnya, membangun dindingnya dengan bersusah payah. Dan tidak pernah mereka itu, buruh itu akan merasakan betapa nyamannya tinggal di hotel yang mewah itu. Lalu kita tahu bagaimana orang mendapatkan kekayaan itu untuk berfoya-foya. Dan di zaman ini kita itu lalu terpengaruh untuk kenyamanan diri, sehingga kita seringkali mengambil jalan potong karena tidak ingin mengalami kesukaran. Kita melawan arus lalu lintas misalnya, lalu kita didenda, lalu kita mengambil jalan potong. Lebih baik supaya tidak kena hukuman, lalu kita terjadi bahwa kita itu memberi, menyuap karena ingin kenyamanan, bebas dari siksaan. Untuk antri, untuk bayar, kita lebih baik menyuap. Terjadi seperti itu karena kita ingin mempertahankan kenyamanan diri kita sendiri. Lebih-lebih dengan pemakaian alat-alat yang sekarang lebih canggih itu. Memang memakai alat itu dengan baik, itu justru memberi kebaikan. Tetapi ketika pemegang atau pemakai dari alat-alat itu mempunyai keinginan yang buruk untuk memeras, misalnya lihat saja, bisa jadi ada seorang gadis yang terperosok, lalu diancam akan disiarkan segala perbuatan yang dibuatnya untuk mengambil uang untuk kenyamanan diri si pemeras itu. Itu cara-cara sekarang itu, malahan cara-cara yang lebih canggih lagi. Tapi dunia ini memang banyak dipenuhi dengan keinginan-keinginan yang jahat itu. Keinginan yang baik itu lebih sukar dilakukan karena harus dengan penderitaan, rela bahkan untuk berkorban bagi sesama. Kurban waktu luang, tetapi karena ingin berbuat yang sesuai dengan kehendak Tuhan, lalu terjadi itu. Tetapi upahnya mungkin bukan sekarang ini. Perjuangan itu tetap terus-menerus, bahkan seumur hidup kita. Tetapi pada saat kita itu dipanggil, hal itu yang menentukan. Karena lalu kita merasakan kekhawatiran di dalam hati dan budi kita. Orang yang memakai budinya untuk kejahatan akan merasakan betapa kerendahan dirinya itu. Betapa ia justru di saat seperti itu merasa ketidakberdayaan. Karena itu kita ini hendaknya mulai untuk menyadari kesadaran itu penting. Kesadaran untuk berbuat baik. Harta yang kita punya itu sesungguhnya bukan hasil usaha kita sendiri.
Itu hasil usaha karya Tuhan yang mengasihi umatnya, yang memberi jalan-jalan agar umatnya itu mempunyai hasrat untuk berbuat yang baik kepada sesama. Hasrat itu yang mesti kita perkembangkan, sekalipun menderita. Itu passion. Kalau compassion itu lebih lagi bahwa ikut merasakan beban hidup dari orang-orang lain. Merasakan bahwa mereka itu perlu pertolongan, entah dalam bentuk apa saja. Dalam bentuk yang membuat orang itu kemudian bisa bangkit lagi, mempunyai semangat yang baru lagi. Orang yang merasa terhibur oleh perbuatan kita itu. Perbuatan sekecil apapun yang kamu perbuat untuk Tuhan akan memberi kepada kamu suatu balasan. Balasan dari Tuhan yang menyegarkan kita. Karena Dialah air hidup bagi jiwa raga kita. Karena itu mari kita bekerja bukan untuk kepentingan diri sendiri, melainkan untuk Tuhan. Dan itu berarti cinta kasih itu berbuah kebaikan kepada sesama kita yang memerlukannya, supaya kita sama-sama di dunia ini bangkit. Yang memberi maupun yang menerima sama-sama mendapatkan kebahagiaan dari Tuhan. Mari kita usahakan. Amin.